Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu kesulitan-kesulitan dalam belajar. Yuk kita mulai. Pernahkah kamu menemukan siswa yang berusaha keras tetapi sulit memahami pelajaran? Bisa jadi itu adalah tanda adanya kesulitan belajar. Yuk kita bahas apa saja bentuk dan penyebab serta bagaimana cara mengatasinya. Kesulitan dalam belajar. Pengertian kesulitan dalam belajar adalah suatu kondisi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam memahami, mengingat atau menerapkan materi pembelajaran meskipun telah diberi kesempatan dan pembelajaran yang memadai. Kesulitan ini bisa bersifat umum, meliputi semua mata pelajaran atau khusus, terbatas pada mata pembelajaran tertentu seperti membaca atau matematika. Lalu, yang kedua, jenis-jenis kesulitan belajar. 1. Kesulitan akademik, kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Contohnya, siswa yang tidak paham rumus matematika meskipun sudah diajarkan berulang kali. Siswa seperti ini perlu pendekatan belajar yang berbeda, misalnya dengan menggunakan alat bantu visual atau praktik langsung. Lalu, yang kedua, kesulitan karena faktor emosional, kecemasan, rasa minder, atau tekanan dari lingkungan. Contohnya, siswa yang takut menjawab di depan kelas karena takut salah tampak gelisah saat pembelajaran. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung agar siswa tidak takut mencoba atau gagal. Lalu, yang ketiga, gangguan motivasi karena kurangnya semangat belajar, karena tidak tertarik atau merasa pembelajaran tidak relevan. Misalnya, siswa yang bermain HP saat belajar karena tidak merasa pembelajaran itu penting. Guru bisa mengaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan nyata agar siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi. Lalu, yang keempat, kesulitan karena gaya belajar tidak sesuai. Setiap siswa punya gaya belajar berbeda, visual, auditori, kinestetik. Contohnya atau misalnya, siswa yang sulit menangkap pembelajaran lisan tapi cepat paham lewat gambar atau praktik. Dengan memahami gaya belajar siswa, guru bisa menyesuaikan metode pengajarannya. Yang terakhir, lalu cara mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang pertama, identifikasi masalah secara dini. Yang kedua, berikan pendekatan pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan siswa. Yang keempat, libatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang kelima, gunakan media dan metode yang sesuai dengan kebutuhan. Guru berbicara dengan siswa secara pribadi, memberikan tugas khusus yang sesuai dengan gaya pembelajarannya. Siswa akan mulai menunjukkan kemajuannya. Jadi, kesimpulannya, kesulitan belajar bukan akhir dari segalanya. Setiap siswa bisa berhasil jika guru, orang tua, dan lingkungannya memahami dan memberikan dukungan yang tepat. Yuk jadi pendidik yang lebih peka dan solutif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apakah kamu pernah mengalami atau melihat kesulitan belajar di sekitarmu? Ceritakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.